Bacot. Pernahkah kamu membayangkan jika ada seseorang yang bisa menyembuhkan luka hanya dengan menyentuh tanganmu? Bagaimana jika orang itu justru dijatuhi hukuman mati? Ini bukan kisah tentang keadilan, tapi tentang keajaiban yang muncul di tempat paling gelap dalam hidup manusia, lorong menuju kematian. Selamat datang di Bacotnesia, tempat di mana cerita film nggak cuma ditonton, tapi diceritakan kembali dengan penuh rasa. Kali ini kita akan menyusuri kisah yang menggetarkan jiwa, membekas di hati, dan mengajarkan makna kemanusiaan lewat narasi yang tenang. Judul film ini adalah The Green Mile, dirilis pada tahun 1999, disutradarai oleh Frank Darabont, orang yang juga menggarap The Shawshank Redemption. Film bergenre drama fantasi ini diadaptasi dari novel karya Stephen King dan dibintangi oleh Tom Hanks serta Michael Clarke Duncan. Uniknya, film ini membawa nuansa supranatural ke dalam kisah kehidupan narapidana di penjara dengan atmosfer yang begitu manusiawi hingga kamu mungkin lupa sedang menonton kisah di ruang eksekusi. Kisah bermula di sebuah panti jompo yang tenang. Pagi itu dimulai dengan suara teriakan kecil yang memecah sunyi, seolah membangunkan kenangan lama dari tidur panjangnya. Seorang pria tua bernama Paul Edgecombe melangkah perlahan di koridor. Ia disapa dengan ramah, namun tatapannya kosong. Pikirannya jauh dari tempat itu. Saat di kantin, seorang staf menawarkan roti manis, tapi Paul hanya menginginkan 2 roti bakar kering. Kering dan dingin, selalu sama, sindir Hector. Paul hanya tersenyum. Setelah mendapatkan roti, Paul langsung pergi secara diam-diam menuju rumah tua yang ada di sebuah bukit. Beberapa saat kemudian, para lansia lainnya sibuk memperdebatkan acara TV dan moralitas murahan dari tayangan yang mereka tonton. Sedangkan Paul tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dan ketika lagu klasik Heaven, I'm in Heaven terdengar, kenangan itu datang seperti badai. Ellie mengejarnya, mencoba memahami apa yang terjadi, dan untuk pertama kalinya, Paul mulai membuka dirinya. Dengan suara tenang tapi berat, ia berkata, "Kadang, masa lalu datang begitu saja, entah kau menginginkannya atau tidak." Ia pun mulai bercerita bahwa dulunya ia adalah seorang sipir penjara, tapi bukan penjara biasa, melainkan tempat di mana para terpidana mati menjalani hari-hari terakhir mereka. Tempat itu mereka sebut Green Mile karena lantai lorongnya berwarna hijau limau. Dan di ujung lorong itu berdirilah kursi listrik tua yang dijuluki Old Spark. Paul diam sejenak, wajahnya menegang, lalu ia berkata pelan, "Tahun 1935, tahun itu tak akan pernah kulupakan." Tahun itu adalah musim panas yang panjang dan panas di Louisiana. Paul Edgecombe masih menjadi kepala sipir di penjara Cold Mountain, lebih tepatnya di Blok E. Tempat ini berbeda dari blok penjara biasa. Ini adalah rumah terakhir bagi mereka yang telah dijatuhi hukuman mati. Disinilah mereka menjalani hari-hari terakhirnya sebelum duduk di kursi listrik. Di Green Mile, Paul Edgecombe bukan satu-satunya yang menjaga jalannya hari. Ia adalah pemimpin, pria yang tenang, tegas, tapi juga penuh empati. Di sisinya berdiri rekan-rekan yang setia, masing-masing membawa karakter dan hati mereka sendiri ke lorong terakhir itu. Brutal. Ia adalah penjaga yang paling manusiawi, sabar, dan bijak. Saat napi mulai panik atau saat situasi memanas, Brutal adalah orang yang bisa meredakannya tanpa banyak kata. Dean Stanton, ia adalah penjaga muda yang punya rasa humor cukup kering. Tapi jangan salah, ia peduli terhadap napi. Kadang justru ekspresi wajahnya yang diam menyimpan perasaan yang mendalam. Ia bertugas mengawasi para napi
dan mengantar makanan. Harry Terwilliger. Harry lebih kalem. Ia menjaga jarak tapi tetap setia pada tugas. Dia orang yang lurus yang selalu mengikuti protokol. Meski terlihat kaku, dia tak pernah kehilangan rasa hormat pada mereka yang akan menghadapi ajal. Dalam diamnya, Harry menyimpan banyak rasa takut, rasa bersalah, dan kadang rasa iba. Dan satu lagi, Percy Wetmore. Dia berbeda, bukan karena kemampuannya, tapi karena hubungannya. Percy merupakan keponakan pejabat tinggi di negara bagian, dan ia tahu betul cara memanfaatkannya. Percy adalah penjaga yang suka menyiksa. Ia menikmati penderitaan para napi, bukan karena peraturan, tapi karena rasa bangganya sendiri. Di mata Paul dan yang lain, Percy adalah masalah yang tak mudah disingkirkan. Tapi mereka harus menahannya, karena menyentuh Percy berarti menyentuh kekuasaan. Hari itu, Paul sedang menghadapi masalah pribadi. Ia mengalami infeksi saluran kemih yang membuatnya kesakitan tiap kali buang air kecil. Tapi sebagai kepala sipir, ia tetap harus kuat, tetap memimpin. Di balik rasa sakitnya, ia tetap berdiri tegak. Lalu seorang narapidana baru datang. Dia besar, bahkan penjaga membawanya menggunakan mobil besar. Tinggi, berkulit hitam, bertubuh besar, dan kuat. Namanya John Coffey. Yes, sir, boss. Like to drink. Tapi anehnya, meski tubuhnya menakutkan, wajahnya justru terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Suaranya pelan, penuh ketakutan, seperti seseorang yang tak pernah menyakiti siapapun. Bahkan John meminta agar lampu tidak dimatikan saat malam tiba. Karena setelah Paul membaca berkas kasus milik John, dia terdiam. Matanya membelalak, dadanya terasa sesak. Ternyata, kasus yang melibatkan John bukanlah kasus biasa. Pria bertubuh besar itu dituduh telah membunuh 2 gadis kecil. Sebuah fakta yang menghantam hati nurani Paul tanpa ampun. Tak lama setelah itu, Hal Moores, kepala penjara sekaligus sahabat lama Paul, datang menegur. Ia memperingatkan Paul agar lebih berhati-hati terhadap Percy. Rupanya, Hal baru saja menerima telepon dari istri wali kota, yang juga adalah bibi Percy. Wanita itu mengeluhkan soal Percy yang diusir oleh Paul. Di sisi lain, Hal sendiri sedang bergulat dengan beban yang jauh lebih berat. Di balik sikap tegasnya sebagai kepala penjara, ia menyimpan kegelisahan mendalam. Sang istri tercinta tengah terbaring sakit dan kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Paul yang tidak bisa tidur karena memikirkan kasus John yang tidak masuk di akal serta memikirkan istrinya Hal yang semakin hari semakin parah. Istrinya menghampiri dengan sebuah hadiah spesial, tapi Paul menolak lembut. Keesokan paginya, saat Paul dan Dean sedang membersihkan kursi listrik, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Seekor tikus kecil terlihat berkeliaran di blok sel, hal yang sangat tidak biasa bagi mereka. Tikus itu dengan lincah masuk ke dalam ruang isolasi yang kini telah dialihfungsikan menjadi gudang penyimpanan. Paul dan kawan-kawan mulai khawatir. Mereka takut tikus itu bisa merusak dan menghancurkan dinding penjara yang tua dan rapuh. Tanpa membuang waktu, mereka langsung membongkar gudang itu, berusaha mengusir tikus tersebut. Namun setelah ruangan itu bersih dan diperiksa berulang kali, tikus itu tak juga ditemukan. Keanehan ini membuat mereka bingung sekaligus penasaran. Tikus kecil itu seolah menghilang tanpa jejak, meninggalkan misteri yang belum terpecahkan di tengah kesunyian blok sel. Beberapa hari setelah kejadian tikus misterius itu, suasana blok E kembali diuji. Pagi itu, Percy kembali membuat ulah. Dengan sikap sok berani, ia mencoba menangkap tikus yang sempat menghilang tempo hari. Tapi alih-alih berhasil, aksinya justru menimbulkan kekacauan. Teriakan dan bunyi gaduh mengejutkan semua orang. Para tahanan ketakutan, bahkan Paul dan Brutal pun ikut terkejut. Tikus itu kembali masuk ke ruang isolasi, dan Percy tanpa pikir panjang langsung membongkar ruangan itu seenaknya. Brutal yang melihat itu sempat ingin menghentikan,
Tapi Paul malah membiarkan, seolah ingin memberi pelajaran pada Percy lewat ulahnya sendiri. Dan benar saja, saat ruangan itu terbuka, tikus itu kembali lenyap begitu saja. Tak lama kemudian, Paul menegur Percy dengan tegas. Tapi Percy, dengan arogansinya membela diri, brutal tak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa para tahanan sudah cukup tertekan. Mereka tak perlu ditakut-takuti lebih dari yang mereka hadapi setiap hari. Tapi Percy tetap keras kepala dan menganggap tempat ini cuma seember air kencing buat menenggelamkan tikus. Dan kalau kalian tak suka, persetan. Sebelum melakukan eksekusi di Mill, selalu diadakan latihan sebelum hari eksekusi tiba. Percy yang baru di situ hanya disuruh melihat dan mempelajari proses eksekusi tersebut. Latihan itu justru malah menjadi bahan candaan buat para petugas. Paul yang seorang kepala penjaga yang bertanggung jawab, marah dan memperingati mereka agar serius dalam latihan. Hari itu pun tiba, hari di mana eksekusi hukuman mati bagi Arlen Bitterbug. Hari itu, Green Mile terasa lebih sunyi dari biasanya. Arlen Bitterbug, narapidana pertama yang dijatuhi hukuman mati, bersiap menghadapi akhir hidupnya. Para petugas penjara, termasuk Paul, Brutal, dan Dean, menyiapkan segalanya dengan teliti. Setiap detail dari tali pengikat, spons basah, hingga voltase mesin, semuanya dicek berulang kali. Bagi mereka, hukuman mati bukan sekadar prosedur, tapi tanggung jawab besar yang menyangkut nyawa manusia. Listrik pertama dinyalakan, sebuah tanda eksekusi siap dijalankan. Lalu kemudian listrik kedua dinyalakan. Seketika, ruangan dipenuhi suara dengung mengerikan, lalu hening. Bitterbug telah pergi, dan itu jadi awal dari rangkaian kematian yang akan mengubah hidup semua orang di Green Mile. Setelah eksekusi Bitterbug berakhir, Percy malah melontarkan ejekan dingin yang tak pantas. Brutal langsung menegurnya, meminta Percy menunjukkan sedikit rasa hormat pada yang telah tiada. Tapi seperti biasa, Percy tak peduli. Paul ikut angkat suara, menyindir Percy agar mengambil pekerjaan di Briar Ridge, rumah sakit jiwa tempat dia seharusnya bekerja. Tapi Percy justru menjawab dengan senyuman licik. Ia bersedia pindah, asalkan pada eksekusi berikutnya, dia ditempatkan di posisi depan, menggantikan Brutal. Beberapa hari berlalu, dan sesuatu yang tak terduga mengejutkan Paul. Tikus kecil yang selama ini mengganggu mereka, kini berubah total, menjadi jinak di tangan Dale, seorang tahanan asal Prancis. Bahkan Dale memberikan nama Mr. Jingles kepada tikus itu. Lebih mengejutkan lagi, tikus itu menuruti perintah Dale layaknya hewan sirkus. Ia bisa bermain lempar tangkap, bahkan duduk manis di bahu Dale seperti anjing peliharaan yang setia. Paul dan para sipir lainnya hanya bisa terdiam, menyaksikan hubungan aneh namun mengagumkan antara Dale dan Mr. Jingles. Paul dipanggil oleh Hal ke ruangannya. Dengan nada serius, Hal memberi kabar bahwa besok akan datang tahanan baru. William Wharton, seorang pembuat onar yang dikenal kejam. Pria itu terlibat banyak kasus di berbagai negara bagian dan kini resmi dijatuhi hukuman mati setelah membunuh 3 orang, salah satunya seorang wanita hamil. Namun suasana tiba-tiba berubah. Wajah Hal muram dan matanya menunduk. Dengan suara berat, ia mengaku telah mendapat kabar buruk. Istrinya mengidap tumor otak sebesar buah lemon. Letaknya terlalu dalam, membuat dokter tak bisa mengoperasinya. Hal mulai kehilangan harapan. Ia tahu waktu istrinya di dunia ini tak akan lama lagi. Malam itu, Paul tak bisa tidur. Pikirannya masih dipenuhi kabar buruk tentang istri Hal. Namun di tengah malam yang sunyi, penyakit lamanya kambuh lagi. Dengan menahan nyeri luar biasa, Paul bergegas keluar menuju kamar mandi, yang pada masa itu letaknya memang terpisah di luar rumah. Tapi rasa sakitnya semakin hebat. Setiap langkah seperti disayat. Belum sempat sampai, Paul terpaksa berhenti di halaman. Ia sudah tak sanggup lagi menahan.
Dengan rasa sakit yang luar biasa, ia akhirnya kencing di tempat, lalu jatuh tersungkur. Tubuhnya lemas, tak berdaya, gelap pun menelannya. Pagi pun tiba. William Wharton, napi baru, dijemput untuk dipindahkan ke blok Green Mile. Saat dijemput, ia terlihat tenang, bahkan nyaris seperti orang linglung. Tak bicara sepatah kata pun, hanya menunduk seperti patung hidup. Namun semua berubah saat hendak masuk ke blok. Tiba-tiba William mengamuk liar, menyerang para petugas dengan brutal. Paul tak sempat menghindar. Ia kena pukulan telak di bagian vital, membuatnya tumbang seketika. Percy yang biasanya banyak bicara, hanya berdiri membeku, ketakutan. Tak berani bertindak sedikit pun. Untungnya, brutal segera datang. Dengan satu gerakan cepat, ia berhasil melumpuhkan William dan mengakhiri kekacauan itu. Setelah situasi mereda, tiba-tiba Paul terkapar kesakitan. Semua panik, namun John Coffey justru memanggil Paul mendekat. Tanpa berkata apa-apa, John meraih Paul, meletakkan tangannya di tubuh sang sipir, dan melakukan sesuatu yang tak masuk akal. John menarik keluar penyakit Paul, lalu memuntahkannya dalam bentuk partikel hitam yang berhamburan dan menghilang di udara. Setelah itu, John tampak kelelahan luar biasa, seperti baru saja mengangkat beban seisi dunia. Dengan rasa tak percaya, Paul perlahan berjalan menuju kamar mandi. Rasa nyeri yang selama ini menyiksanya telah hilang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lega, bebas, dan utuh kembali. Setibanya di rumah, Paul akhirnya kembali menjalankan perannya sebagai suami seutuhnya. Setelah sekian lama, hubungan mereka terasa dingin karena penyakit yang dideritanya. Malam itu berbeda. Istrinya pun terkejut melihat perubahan Paul yang begitu bergairah. Bahkan mereka melewati malam dengan penuh kehangatan yang tak biasa. Dengan tekad yang bulat, Paul lalu mengunjungi Hammersmith, seorang pengacara yang dulu pernah menangani kasus John. Ia ingin tahu lebih dalam tentang masa lalu John Coffey dan misteri yang menyelimutinya. Paul mulai ragu dengan kasus John setelah mengalami berbagai kejadian aneh bersamanya. Namun Hammersmith meyakinkan Paul dengan barang bukti 2 gadis kecil yang mati dalam pelukannya, bahwa John memang bersalah dan menyarankan agar Paul tak mudah terkecoh. Paul hanya terdiam, semakin bingung dengan apa yang sudah ia alami. Keesokan harinya, Paul datang menemui John dan memberinya hadiah. Kue jagung istimewa buatan istrinya sebagai tanda terima kasih. John membagikan kue itu sebagian kepada Dell dan sebagian lagi kepada Mr. Jingles. Namun, William tidak mendapat bagian kue sama sekali. William kesal dan meludahi Paul. Paul memaafkan perbuatan itu, tapi memberitahu bahwa itu terakhir kalinya. Kemudian, di waktu berbeda, penjaga bernama Harry sedang bertugas memeriksa tahanan. Tiba-tiba, William mengencingi Harry. Kejadian ini membuat Harry dan penjaga lain sangat marah. Akhirnya, sebagai hukuman berat, Harry menyemprot William dengan air sebelum memasukkannya ke sel isolasi. Beberapa hari kemudian, Dale dipanggil untuk menunjukkan aksi tikus peliharaannya. Para sipir ingin melihat langsung bagaimana tikus itu bisa beraksi di depan Dale. Bahkan wali kota juga datang untuk menyaksikan pertunjukannya. Tapi sebenarnya itu hanya alasan saja. Tujuan utama mereka adalah untuk melakukan latihan eksekusi. Soalnya, waktu pelaksanaan hukuman mati untuk Dale sudah semakin dekat. Dale kembali ke selnya dengan senyum lebar. Bahkan para sipir seperti Paul, Dean, dan Brutal ikut tertawa kecil melihat tingkah lucunya. Tapi tidak dengan Percy. Dia justru menganggap Dale bodoh. Bahkan Percy iseng menakuti Dale sampai Dale terjatuh. Tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. William, si tahanan kejam, menarik tubuh Percy dan mengintimidasinya. Percy langsung ketakutan, sampai-sampai dia ngompol di celana. Kejadian ini jadi awal yang membuka mata semua orang.
Percy yang selama ini sok berani, ternyata aslinya pengecut. Dale tertawa lebar melihat kejadian itu. Dia merasa puas dan bahagia karena akhirnya dendamnya pada Percy sudah terbalaskan. Paul, Brutal, dan Dale sedang berdiskusi masalah tikus. Dale membayangkan masa depan sahabat kecilnya, Mr. Jingles, si tikus sirkus. Ia tak ingin tikus itu berakhir tanpa tujuan setelah dirinya dieksekusi. Brutal mengatakan ia akan membawa tikus itu ke Mousefile, sebuah tempat di Florida, di mana tikus-tikus tampil di sirkus. Dale pun setuju dan merasa bahagia dengan usulan Brutal. Namun tiba-tiba Percy, si sipir arogan, menginjak Mr. Jingles dengan sengaja dan tikus itu mati. Dale berteriak dan sedih. Namun John menyuruh Paul untuk membawa tikus itu kepadanya. Semua sipir di situ keheranan dengan apa yang dilakukan John dan tidak percaya dengan barusan yang terjadi. Tikus itu kembali hidup dan Dale tertawa bahagia. Paul dan Brutal mendatangi Percy untuk memberitahu bahwa tikus itu ternyata masih hidup. Paul lalu mengejek Percy, mengatakan bahwa membunuh tikus saja tidak becus, apalagi kalau harus menjalankan tugas di penjara ini. Percy merasa dipermainkan dan langsung mengancam Paul dan Brutal. Merasa muak dengan sikap Percy yang menyebalkan, Paul akhirnya mengambil tindakan. Ia setuju untuk menempatkan Percy sebagai eksekutor dalam eksekusi Dale, dengan satu syarat. Setelah eksekusi selesai, Percy harus segera keluar dari pekerjaannya sebagai sipir dan pindah ke rumah sakit jiwa sesuai rencana awal. Hari itu, suasana Blok E terasa sangat tegang. Delacroix, si tahanan kecil bertubuh kurus, bersiap menghadapi ajalnya. Ia terlihat gugup, meskipun berusaha tersenyum saat berpamitan dengan sipir lainnya. Dale lalu dibawa keluar dari selnya, dikawal oleh para sipir menuju ruang eksekusi. Semua prosedur dijalankan seperti biasa, dan Percy menjadi orang yang memimpin proses eksekusi. Sesuai kesepakatan, ini adalah tugas terakhirnya sebelum keluar dari penjara. Namun yang tak diketahui orang lain, Percy menyimpan niat busuk. Ia sengaja tidak membasahi spons yang seharusnya diletakkan di kepala Dale. Spons itu sangat penting, karena berfungsi menghantarkan listrik langsung ke otak, agar kematian terjadi seketika tanpa rasa sakit. Paul mulai mencurigai ada sesuatu yang janggal, dan ketika melihat ke ember, Paul menyadari bahwa tidak ada cipratan air di lantai, yang artinya Percy tidak membasahi spoon itu. Ketika listrik mulai mengalir, ruangan itu langsung dipenuhi bau gosong yang menyengat. Tubuh Dale kejang-kejang hebat, terbakar hidup-hidup di kursi listrik. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa terdiam ngeri. Teriakan Dale menggema, memekakkan telinga siapapun yang mendengarnya termasuk John dan tikus kecil. Bahkan tikus itu sampai lari dan kembali bersembunyi di ruangan isolasi. Brutal dan sipir lainnya berusaha menghentikan proses itu, tapi sudah terlambat. Dale tewas dalam kondisi mengenaskan. Bukannya meninggal dengan tenang, ia justru menderita di detik-detik terakhir hidupnya. Paul menatap Percy dengan kemarahan yang tertahan. Ia tahu kejadian ini bukan kecelakaan. Percy melakukannya dengan sengaja untuk menyiksa Dale dan untuk menunjukkan kekuasaan kecil yang ia miliki. Setelah kejadian mengerikan itu, Brutal tak bisa lagi menahan emosinya. Ia benar-benar marah dan menghajar Percy. Tapi Paul segera menahannya sebelum semuanya lepas kendali. Dale mungkin sudah tiada, tapi cara kematiannya yang kejam meninggalkan luka mendalam bagi semua orang di Green Mile. Malam itu, amarah yang meledak jadi titik balik yang mengubah segalanya di lorong kematian itu. Sekian lama berlalu, dan kondisi istri Hal, Melinda, makin memburuk. Saat Paul menjenguk ke rumah Hal, ia nyaris tak mengenali Melinda. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan pikirannya tak lagi waras akibat tumor di kepalanya. Pemandangan itu menghantui Paul sepanjang malam. Di tengah keheningan malam,
Paul memikirkan satu hal yang tak bisa ia abaikan. Bagaimana jika John Coffey bisa menyembuhkannya? Esoknya, Paul mengundang Brutal, Dean, dan Harry untuk makan malam di rumah. Setelah makan, ia mengutarakan niatnya, membawa John keluar diam-diam dan membawanya ke rumah Hal agar mencoba menyembuhkan Melinda. Awalnya mereka ragu, tapi Paul meyakinkan mereka. Mereka tahu risikonya besar, tapi hati mereka tak bisa berpaling dari harapan kecil itu. Setelah sepakat akan membawa John Coffey keluar, Paul dan rekan-rekannya sadar ada dua halangan besar yang harus disingkirkan lebih dulu, Percy dan William Wharton. Percy dengan kedekatannya pada pejabat tinggi bisa menghancurkan segalanya jika tahu rencana ini. Sedangkan William, tahanan gila yang tak bisa ditebak, bisa saja membuat keributan dan menghancurkan rencana dari dalam. William adalah yang pertama mereka singkirkan. Paul menyusun rencana diam-diam. Malam itu mereka pura-pura bersikap ramah, bahkan memberi William sekaleng bir sebagai kejutan. Tanpa ia sadari, bir itu sudah dicampur obat tidur dosis tinggi. Tak butuh waktu lama, William pun tumbang di lantai, tak sadarkan diri. Untuk Percy, Paul tak lagi mau bersikap lunak. Ia dan Brutal menyekap dan mengurung Percy di ruangan isolasi. Ini bukan hanya demi rencana mereka, tapi juga sebagai pelampiasan atas semua kelakuan buruk Percy selama ini. Dengan dua penghalang sudah diamankan, rencana pun berjalan. Malam itu, dalam kesunyian, mereka membawa keluar John Coffey dari selnya. Namun, saat John hendak keluar, tiba-tiba William terbangun dan meraih tangannya. Di saat itulah, John melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya membunuh kedua gadis kecil itu. Setelah itu, William kembali tertidur seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelinap keluar dari penjara menuju rumah Hal. Tempat Melinda yang terbaring lemah menunggu keajaiban. Anehnya, John seolah sudah tahu kemana mereka akan pergi. Padahal Paul belum sempat memberitahukan rencana itu kepadanya. Kejadian ini membuat Paul bingung dan heran. Mereka pun tiba di rumah Hal. Karena Hal tidak diberitahu sebelumnya tentang rencana ini, ia menyambut mereka dengan todongan senjata. Suasana pun langsung tegang. Namun setelah dibujuk oleh Paul, akhirnya Hal bersedia membiarkan mereka masuk. John lalu mendekati Melinda dan mulai menarik penyakit dari tubuhnya. Tapi saat hendak mengeluarkan partikel penyakit itu, John tiba-tiba tersedak. Partikel itu tidak bisa keluar dari mulutnya. John menjadi lemas dan tak berdaya. Mereka bahkan harus membopong John ke dalam mobil untuk membawanya kembali ke sel. Setelah semuanya kembali normal, Percy akhirnya dilepaskan dari ruang isolasinya. Namun, tepat saat ia hendak keluar, John tiba-tiba menariknya dan memindahkan partikel penyakit itu ke dalam mulut Percy. Seketika, Percy menjadi linglung dan seperti kehilangan kendali. Tanpa berkata apa-apa, Percy berjalan ke arah sel William. Lalu secara tiba-tiba, ia menembak William hingga tewas. Tak lama setelah itu, partikel yang sebelumnya dimasukkan John keluar dari mulut Percy. Paul yang menyaksikan semua itu, kebingungan dan bertanya pada John kenapa ia melakukan hal tersebut dan mengapa William yang harus mati. John lalu meraih tangan Paul dan memperlihatkan semuanya, bahwa sebenarnya Williamlah yang telah membunuh dua gadis kecil itu. Saat itu John hanya berniat menolong mereka, tapi malah dituduh sebagai pelakunya. Setelah kejadian itu, Percy benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia menjadi tidak stabil dan bertingkah seperti orang gila. Akhirnya, Percy dikirim ke rumah sakit jiwa, namun bukan sebagai petugas, melainkan sebagai pasien di tempat itu. Paul kepikiran tentang kasus John. Paul ingin menolongnya, tapi tidak ada bukti yang kuat untuk menolong John agar terbebas dari hukumannya. Beberapa hari sebelum eksekusi, Paul mendatangi John Coffey untuk menanyakan permintaan terakhirnya. John, yang seumur hidupnya belum pernah menonton film,
punya satu permintaan terakhir sebelum dieksekusi. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya menonton film. Paul yang mendengar permintaan itu langsung mengabulkannya. Ia membawa John ke ruang pemutaran film kecil di penjara. Di sanalah, untuk pertama dan terakhir kalinya, John menonton sebuah film berjudul Heaven in Heaven. Film itu begitu sederhana, tapi penuh makna. Dan sejak hari itu, setiap kali Paul melihat film tersebut, ia selalu teringat pada sosok John Coffey, pria besar berhati lembut yang tak pantas mati dengan cara seperti itu. Pagi itu, suasana penjara terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada teriakan, tidak ada suara langkah kaki yang tergesa, hanya diam yang menggantung di udara. Para sipir menjalankan tugas mereka seperti biasa, tapi wajah mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan. John duduk tenang di selnya. Tak ada ketakutan di matanya, hanya rasa pasrah dan damai. Ia menyambut Paul dengan senyuman kecil, seolah ingin bilang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Paul tak bisa membalas senyuman itu. Hatinya terlalu berat. Saat John tiba di ruang eksekusi, ia langsung merasakan suasana yang penuh kebencian. Seolah-olah ada ratusan lebah menyengat tubuhnya. Energi negatif itu begitu kuat hingga membuatnya gelisah. Tapi brutal menenangkan perasaan John dengan menyuruh merasakan perasaan mereka yang penuh dengan rasa peduli terhadap John. Prosedur pun dimulai. Suasana berubah menjadi semakin berat. Beberapa sipir tampak menahan tangis, bahkan Dean tak bisa menyembunyikan air matanya. Mereka semua tahu, yang akan dieksekusi bukanlah seorang pembunuh, tapi sosok polos yang telah menyentuh hati mereka semua. Ketika petugas hendak memasangkan penutup kepala, John menolak. Dengan suara tenang, ia berkata, I was afraid of the dark. Kalimat itu menghantam batin semua orang yang ada di sana, meninggalkan luka yang tak akan pernah hilang. Paul, sang eksekutor, berdiri dengan hati berat. Ia tidak sanggup, tapi brutal mengingatkannya bahwa ini adalah tugas mereka. Dengan tangan gemetar, Paul menggenggam tangan John untuk terakhir kalinya. Sebuah perpisahan yang penuh duka. Saat listrik kedua dialirkan, ruangan itu dipenuhi isak tangis. Para sipir, termasuk Dean dan Brutal, tak sanggup lagi menahan emosi. Mereka menangis bukan hanya karena kehilangan John Coffey, tapi karena mereka menyadari bahwa malam itu mereka menghukum seorang pria yang justru membawa cahaya bagi dunia mereka yang gelap. Itu adalah eksekusi terakhir yang pernah Paul lakukan. Setelah malam itu, ia dan Brutal tak sanggup lagi melanjutkan pekerjaan itu. Mereka pindah kerja ke penjara remaja, meninggalkan semua kenangan di Green Mile. Bertahun-tahun kemudian, di usia senjanya, Paul bercerita kepada Elaine. Usianya 108 tahun, tapi ia masih sehat dan sadar. Elaine heran, bagaimana mungkin? Paul lalu menunjukkan sesuatu. Seekor tikus tua, Mr. Jingles, masih hidup sejak tahun 1935. Bagi Paul itu bukan kebetulan. Ia percaya sebagian keajaiban John Coffey berpindah ke dirinya dan tikus kecil itu. Saat John menggenggam tangannya, sesuatu ditinggalkan. Umur panjang sebagai hadiah atau mungkin kutukan. Karena kini, semua orang yang ia cintai telah tiada. Istrinya, anaknya, teman-temannya. Dan setiap malam, Paul hanya bisa berbaring mengenang semuanya dan bertanya dalam hati, jika seekor tikus bisa hidup selama ini, berapa lama lagi aku harus menunggu ajal? Semua manusia pasti mati. Tapi bagi Paul, jalan di Green Mile terasa sangat panjang. Dan film pun tamat. The Green Mile bukan sekadar kisah tentang penjara atau hukuman mati. Ini adalah perjalanan spiritual tentang kebaikan yang tak terlihat, tentang keajaiban yang hadir diam-diam dalam kesunyian. John Coffey bukan hanya tahanan. Ia adalah simbol pengorbanan. Ia datang seperti malaikat dan pergi dengan membawa beban dosa orang lain. Film ini menyentuh hati dengan cara yang tak banyak film lain bisa lakukan. Ia membuat kita mempertanyakan makna keadilan
dan siapa sebenarnya monster di antara manusia. Tom Hanks memainkan Paul Edgecombe dengan ketenangan yang menyayat hati. Sementara Michael Clarke Duncan sebagai John Coffey memberikan salah satu penampilan paling menggetarkan sepanjang sejarah sinema. Lembut, memilukan, dan tak terlupakan. Kalau kalian belum pernah menontonnya atau ingin merasakan kembali setiap detik emosinya, film ini wajib ada di daftar kalian. Siapkan waktu, siapkan hati, dan biarkan cerita ini mengalir dalam hidupmu. Sampai di sini dulu cerita dari Bacotnesia. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan tentu saja subscribe, biar nggak ketinggalan alur film menggetarkan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.